Jadi kalau kita gambarkan peristiwa ini di kepala kita, ini bisa isi sinetron panjang gitu, tentang kemaksiatan politik Indonesia. Hal ini sekarang dibuka di dalam soal polisi kan macam-macam isunya kan, isu seks masuk di situ, isu narkoba, isu penyalahgunaan jabatan. Jadi dalam satu peristiwa kecil ada semua variabel tentang kebiadaban itu bisa masuk di situ. Itu yang dialami oleh saudara Bambang Tri, sehingga dia ekspresinya itu betul-betul eksistensial. Cara dia menatap saya, gemetar dia ngomong. Jadi saya hanya bisa membantu mendudukkan soal ini dari semua perspektif pengetahuan yang pernah saya pelajari dan saya pertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cukup nih. Satu lagi belum. Yeah. Satu lagi. Ya. To the point aja, to the point. Ya, to the point. To the point aja. Yeah. Dan itu kan pernyataan saya di depan publik itu, apakah itu betul-betul saya alami atau saya bohong tentang istri saya, kan gampang pengujiannya. Tes DNA anak itu. Kalau bukan anak saya berarti saya tidak bohong. Ya, Pak Hakim. Silakan. Iya. Selamat siang, Bung Rocky. Saya merasakan katarsis yang luar biasa bisa berjumpa dengan Anda yang telah bicara soal saya sejak 7 tahun yang lalu di ILC. Pertama kali Anda tampil di ILC itu membela saya, bukan Bambang Tri yang bikin hoax, tapi Jokowi yang bikin hoax. Karena hoax itu informasi yang nilainya 0 atau di bawah 0. Itu mohon Anda terangkan lagi dalam forum ini. Saya pengen lebih dipertajam. Ya, waktu itu 7 tahun lalu, waktu kasus itu masuk, saya bilang bahwa status dari tulisan itu adalah gugatan terhadap seseorang yang jabatannya paling tinggi di Indonesia tuh. Jadi ya semakin tinggi jabatannya, semakin gugatan itu makin kenceng. Dasarnya itu aja. Oleh karena itu saya bilang di ILC, pembuat hoax terbaik itu bukannya saudara Bambang Tri, pembuat hoax terbaik adalah kekuasaan, adalah negara. Pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Kenapa? Untuk bikin hoax dia mesti kendalikan opini publik. Untuk bikin hoax dia mesti punya statistik. Untuk bikin hoax dia mesti punya narasi itu. Untuk bikin hoax dia punya humas, dia mesti punya pegang media. Siapa yang pegang itu semua? Ya Pak Jokowi. Jadi setiap hari Pak Jokowi bisa bikin hoax. Karena dia punya semua peralatan untuk bikin hoax. Soal dia bikin apa enggak, itu soal moral dia. Tetapi potensial untuk bikin hoax itu adalah kekuasaan. Gitu tesisnya tuh. Ya. Kedua, supaya kita bisa bertanya jawab secara ilmiah, saya merujuk ke sebuah buku yang pernah Anda komentari, pernah Anda baca, dan itu buku yang bagus. Theory of Everything, Stephen Hawking. Saya baca itu terjemahannya. Ya. Di situ Stephen Hawking menyatakan penyesalan terbesar Einstein adalah bahwa dia pernah meyakini alam semesta ini statis. Apakah benar ingatan saya itu? Ya. Bukunya lebih lengkapnya Grand Theory of Everything. Yang terjemahan itu yang saya baca oleh Sugianto, pengarangnya penerbitnya Kanisius. Ya, saya baca buku dalam bahasa Inggris. Ya. Yang dipersoalkan adalah Einstein yang sudah diklaim sebagai ilmuwan fisika terbesar, penemu teori relativitas, itu pernah menyatakan penyesalan terbesar saya adalah ketika saya menolak pendapat bahwa alam semesta ini berkembang, the expanding of cosmos. Ya. Bagaimana kalau suatu saat nanti orang menemukan ya bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu, ya, apakah jaksa ini tidak akan menyesal 7 turunan kalau itu terjadi? Menurut Pak Rocky bagaimana berdasarkan buku tadi? Untung saya kuliah pertama Fakultas Teknik jurusan elektro, jadi saya baca ilmu fisika tuh. Gini, saya mesti ingat tuh pelajaran-pelajaran dasar itu. Fisika pertama namanya fisika Newton. Dia hanya berlaku di tingkat di mana gravitasi itu bisa diukur di bumi. Untuk hal-hal di atas
kemampuan Newton di bumi berlaku prinsip relativity itu. Tetapi orang sering salah menerangkan antara relativity dan relativism. Einstein nggak pakai istilah relativism, relativity. Tetapi teori itu sebetulnya, ini kalau ada teman-teman yang ahli fisika coba koreksi, saya belajarnya 20 tahun lalu nih ilmu fisika tuh. Yang pertama mengungkapkan relativity itu adalah Laplace. Laplace bikin dugaan bahwa kalau saya tahu posisi satu objek bersamaan dengan kecepatannya, maka saya tahu arah dari objek itu. Laplace. Itu kemudian dikritik oleh Heisenberg. Heisenberg bilang, kalau Anda tahu kecepatannya, tidak mungkin Anda tahu posisinya. Demikian sebaliknya. Kalau Anda tahu posisinya, tidak mungkin Anda tahu kecepatannya. Semua itu kemudian diucapkan kembali dalam formula dari Einstein. Karena semuanya bisa berubah, karena fungsi dari massa itu adalah mc square. Sehingga perubahan-perubahan yang diukur itu bisa berubah juga di tempat yang lain. Nah, sekarang ada teori lain, ada parallel universe, macam-macam string teori itu. Tetapi prinsipnya ilmu fisika pun berubah paradigmanya tuh. Yang kita sebut sebagai teori paradigma yang dibuat oleh Thomas Kuhn, bahwa paradigma itu menuntun riset teknisnya tuh. Jadi bahkan ilmu fisika berubah. Yang nggak berubah itu adalah matematika. Yang nggak berubah itu adalah keyakinan tentang Tuhan, itu nggak berubah. Jadi itu betul tadi, seandainya suatu waktu, apalagi ilmu hukum, apalagi bukti yang sedang dicari, tiba-tiba bisa berubah. Lalu yang disebut pembuat hoax adalah jaksa. Kan bisa begitu tuh yang terjadi. Ya. Jadi itu prinsipnya. Maaf ya, saya terangkan ilmu fisikanya karena Anda bicara soal buku-buku ini. Jadi, sampai sekarang saya masih baca buku fisik. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas, apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Iya, karena ketololan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Einstein tentang dirinya sendiri itu. Kan selalu ada yang saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin juga justru naik pangkat itu kan. Kan anything goes itu. Kalau bahasa lagunya kue sera-sera, the future is not ours to see. Tetapi hukum pasti punya prediksi itu, dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan keadaan politik. Jadi tentu kita serahkan pada Pak Hakim, apakah betul bahwa kalau legalisme itu dipakai hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rejimnya berubah? Kan itu question marknya di situ kan. Tapi oke, saya menganggap bahwa saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau sebutnya jalan pikiran alternatif tentang kasus-kasus semacam ini. Kan ini akan masih banyak kasus beginian tuh. Jadi kalau diurut, ya mungkin bukan cuman bunuh diri massal, bunuh diri seluruh infrastruktur kejaksaan, karena kasusnya banyak kan bukan cuma ini. Tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul, popping up sebagai problem itu. Jadi yang diputuskan sekarang akan jadi problem di 2 minggu ke depan kalau pemilu batal. Kedua, soal buku lagi yang Pak Rocky uraikan panjang lebar di ELC, yaitu bukunya Amartya Sen, di mana lahir teori ekonomi yang sangat bagus, mendapat hadiah Nobel kalau nggak salah, dipicu oleh kejadian yang sederhana ketika seorang bapak mati terbunuh ketika dia membelikan susu buat anaknya, membelikan susu di tengah-tengah rakyat itu, di tengah-tengah huru-hara itu, ya. Menjadi persoalan ketika hal yang sama saya alami dalam kasus. Bayangkan, saya gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami, ya. Saya berusaha untuk membela diri saya, yang saya tanggung jawab presiden dong, karena dia presiden saya, bagaimana dia tidak melindungi keamanan saya sebagai napi? Kan boleh itu. Istri saya hamil dan sekarang keadaan gila, dan kemarin dicek oleh seorang saksi fakta.
ya, yang nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta saya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Amartya Sen? Tidak mungkin berbohong. Pertanyaannya kemungkinan ya. Ya. Moga bisa dijawab. Saksi ahli hanya berpendapat, moga pendapat ahli gimana? Saya dulu juga mengajar mata kuliah judulnya filsafat dan psikoanalisa. Ada satu teori di dalam psikoanalisis bahwa yang diendapkan di bawah sadar itu yang benar, itu teori Freud. Sekarang kita mau cari tahu kuncinya di mana yang biasa disebut Freudian key dalam kriminalitas itu. Kalau seseorang pada akhirnya memperlihatkan kejujuran dengan konsekuensi yang panjang, maka kita mesti duga dengan kuat bahwa dia sudah menghitung itu karena konsekuensinya panjang. Jadi dia menganggap bahwa buat apa saya bohong kalau konsekuensinya sampai soal keluarga saya terlantar. Itu yang namanya kalkulasi eksistensial di dalam cara seseorang menghayati core self-nya. Tadi saya kasih cerita tentang Brutus dan Caesar. Brutus teman baik Caesar. Dia tahu kalau dia patuh aja pada Caesar, dia bisa jadi duta besar, dia bisa jadi Menko Polhukam tuh. Tetapi hati nurani Brutus mengatakan, Anda teman baik gue, kenapa Anda hianati ide republik? Brutus tahu kalau dia bunuh Caesar, dia juga akan mati, Brutus ini. Tetapi dia ambil risiko itu, dan dia tahu bahwa dia akan dicaci maki sebagai pengkhianat. Setelah berabad-abad, baru bisa diterangkan bahwa Brutuslah pahlawan, Caesar itu bajingan. Karena dia mengkhianati ide publik republik. Tapi kemudian nanti ada keterangan lain bahwa Brutus sebetulnya adalah anak dari Julius Caesar, karena Caesar itu kerjaannya adalah ngewek dengan semua istri pejabatnya. Saya pakai istilah itu supaya lebih mudah tuh. Hobi Caesar adalah menyetubuhi istri-istri pejabatnya. Salah satu yang dia setubuhi adalah ibunya Brutus. Jadi kalau kita gambarkan peristiwa ini di kepala kita, ini bisa diisi notron panjang gitu, tentang kemaksiatan politik Indonesia. Hal yang sekarang dibuka di dalam soal polisi kan macam-macam isunya kan. Isu seks masuk di situ, isu narkoba, isu penyalahgunaan jabatan. Jadi dalam satu peristiwa kecil ada semua variabel tentang kebiadaban itu bisa masuk di situ. Itu yang dialami oleh saudara Bambang Tri, sehingga dia ekspresinya itu betul-betul eksistensial. Cara dia menatap saya, gemetar dia ngomong. Jadi saya hanya bisa membantu mendudukkan soal ini dari semua perspektif pengetahuan yang pernah saya pelajari dan saya pertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya cukup nih. Satu lagi belum. Yeah. Satu lagi. Ya. To the point aja, to the point. Ya, to the point. To the point aja. Yeah. Dan itu kan pernyataan saya di depan publik itu, apakah itu betul-betul saya alami atau saya bohong tentang istri saya, kan gampang pengujiannya. Tes DNA anak itu. Kalau bukan anak saya berarti saya tidak bohong. Ya, artinya saya tidak bohong bahwa dia mengalami suatu ludah paksa, kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa saya atasi. Ya, sama dengan masalah ijazah, loh. Betapa gampangnya itu dilakukan tes forensik dengan karbon, ya, usia kertas ini sama atau enggak dengan ijazah yang benar. Lah saya sudah sampel yang asli sudah, sehingga saya siap menghadirkan di pengadilan. Kalau Jokowi punya, bandingkan aja, kan sama simpel persoalannya. Ya. Kenapa yang ada di kepala jaksa ini tidak sesimpel itu? Fenomena apa yang menjangkiti para jaksa ini, Profesor? Pertanyaannya apa? Lah ya, apa yang membuat jaksa itu tidak bisa berpikir seperti saya, simpel? Iya. Oke ya,
Saya nggak mungkin memaksakan jawaban itu, tetapi Iya. dari koneksi subjektivitas saya bisa nangkep satu gejala yang juga dalam psikoanalisis disebut delirium. Delirium itu artinya seseorang yang nggak bisa lagi mengucapkan karena semua peralatan dia untuk mengucapkan telah dimanipulasi oleh kekuasaan. Jadi dia gugup dan gagap. Saya cuma mau tanya pada jaksa, apakah Anda mengalami gejala delirium itu sehingga gugup dan gagap berhadapan dengan kekuasaan? Big question mark. Silakan jawab. Kan tugas dari jaksa adalah memeriksa perkara tuh, dengan basis tuduhan itu. Tetapi kalau perkara itu dimasukkan dengan basis tuduhan dan di belakangnya ada bayang-bayang kekuasaan, jaksa bisa mengalami delirium, gugup dan gagap. Fasilitas itu yang bisa diuji di pengadilan. Argumentasi jaksa mungkin masuk akal, tetapi kemasukakalan itu bukan karena legal reasoning, melainkan karena imperatif kekuasaan itu dibuat masuk akal. Itu soalnya. Terima kasih. Saya rasa cukup ya, tadi Ya, katanya terima sudah kasih. terakhir ya. Ya. Saya rasa cukup ya. Ya, selanjutnya mungkin ada dari anggota majelis. Ya, penasihat hukum cukup ya. Saya rasa cukup. Ya.